Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta terkait penyerangan anggota Ormas kepada Polri. 1. PWNU DKI Jakarta mengutuk semua bentuk kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun intimidasi dalam pemberitaan di media-media massa dan media sosial yang dilakukan oleh organisasi masyarakat di Jakarta. 2. PWNU DKI Jakarta mengecam seluruh aktivitas maupun gerakan premanisme yang dilakukan oleh ormas, terutama yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek berupa penyerangan terhadap anggota Polri sehingga menimbulkan bentrok fisik antara kedua belah pihak. 3. Mendukung sikap tegas Polri dalam hal ini yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya beserta jajarannya dalam penindakan terhadap siapapun dalam upaya penegakan hukum di Indonesia dengan tetap berpedoman pada prinsip justice before the law. 4. Mengajak kepada semua stakeholder dan semua elemen bangsa, terutama para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jakarta, agar dapat menciptakan suasana yang kondusif dan tidak terprovokasi dan memprovokasi umat. 5. Mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 dan terus berdoa demi kebaikan bangsa, khususnya keamanan dan kedamaian di ibu kota Jakarta. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta, Ketua Samsul Ma'arif, Sekretaris Haji Mu'alif ZA. Pernyataan pers pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang hukum dan HAM dan kebijakan publik 8 Desember 2020. Yang pertama, kasus meninggalnya 6 anggota Front Pembela Islam FPI di tengah persoalan bangsa yang masih dilanda pandemi COVID-19, di saat yang hampir bersamaan peristiwa tertangkapnya 2 menteri dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, serta penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang masih berjalan dan berpotensi koruptif apabila tidak disusun dengan benar. Juga akan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia yang pelaksanaannya terasa pincang di sana sini terkait protokol kesehatan, menjadikan catatan penegakan hukum di negara ini terasa kelam. Karenanya saat ini perlu disikapi secara sungguh-sungguh oleh para pengemban kepentingan, khususnya para penegak hukum, guna menjaga pola penanganan perkara yang menghindari khususnya penggunaan kekerasan senjata api
yang hanya sebagai upaya terakhir secara terukur sesuai SOP dan tepat sasaran sebagaimana hukum yang berlaku. Kedua, kasus meninggalnya 6 anggota FPI akibat tembakan oleh petugas kepolisian pada dini hari Senin 7 Desember 2020 seolah pengulangan terhadap berbagai peristiwa meninggalnya warga negara akibat kekerasan dengan senjata api oleh petugas negara di luar proses hukum yang seharusnya. Dan melalui pengadilan seperti pada beberapa peristiwa kematian akibat senjata api misalnya, terhadap pendeta Yeremias Zamambani di Papua, kematian Kidam di Poso, dan lainnya. Pengungkapan kematian warga negara tersebut tanpa melalui proses hukum yang lengkap perlu dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau tim independen yang sebaiknya dibentuk khusus oleh Presiden untuk mengungkap secara jelas duduk perkara kejadian sebenarnya. Ketiga, pembentukan tim independen seyogyanya diberikan mandat untuk menguak semua peristiwa di Indonesia dengan melakukan investigasi dan pengungkapan seluruh penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh aparat penegak hukum, polisi dan atau Tentara Nasional Indonesia di luar tugas selain perang. Dan bukan hanya untuk kasus meninggalnya 6 anggota FPI itu saja, sehingga dapat menjadi evaluasi terhadap kepatutan penggunaan senjata api oleh petugas keamanan terhadap warga negara di luar ketentuan hukum yang berlaku. Tim independen diharapkan beranggotakan unsur lembaga negara seperti Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, unsur masyarakat, unsur profesi, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia. Keempat, pernyataan kepolisian tentang penembakan anggota FPI bahwa petugas kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait informasi pengerahan massa terhadap pemanggilan Habib Rizik Syihab oleh kepolisian perlu dilakukan evaluasi terhadap SOP-nya secara terbuka dan transparan kepada publik yang akan lebih baik bila disertai penyerahan seluruh dokumen tersebut kepada Komnas HAM atau tim independen guna ditimbang apakah penerapan prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya itu sudah benar, tepat, dan terukur sesuai SOP yang berlaku dalam penugasan semacam itu. Dengan diketahuinya bahwa anggota kepolisian yang terlibat peristiwa itu dalam keadaan operasi tertutup atau tanpa seragam dan tanpa pengenal, maka perlu dijelaskan jenis kegiatan itu termasuk kegiatan penyelidikan atau kegiatan intelijen yang di luar proses penegakan hukum yang benar. Perbedaan jenis kegiatan penyelidikan dan kegiatan operasi intelijen menjadi penting untuk bisa menilai ketepatan penggunaan kekuatan senjata api dalam perkara ini, sekaligus untuk mengukur kejelasan hasil pengamatan intelijen yang diperoleh oleh kepolisian. Kelima, merujuk pada peristiwa penembakan dimaksud, perlu diadakan evaluasi
evaluasi terhadap pola penanganan penggunaan senjata api oleh pihak kepolisian dan olah tempat kejadian perkara. Sangat disayangkan, seolah tidak terdapat upaya-upaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait pengolahan dan pengamanan TKP. Apabila peristiwa terjadi kemarin karena polisi sedang melaksanakan penyelidikan, seharusnya mengikuti prosedur dalam penyelidikan, dan bila mendapatkan hambatan, apabila hambatan tersebut merupakan bentuk kekerasan, maka penyelidik melaporkan kejadian tersebut dan sesuai prosedur melakukan pengamanan TKP, sehingga peristiwa tersebut menjadi langkah awal pembuktian adanya tindak pidana penyerangan terhadap petugas kepolisian yang sedang melaksanakan tugas. Peristiwa ini telah mengabaikan prinsip penanganan perkara, sehingga diperlukan pemeriksaan terhadap 6 petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan beserta atasan yang bertanggung jawab. Pemeriksaan terhadap petugas kepolisian tersebut menjadi jelas maksud dari adanya penyerangan dan hambatan yang dibenarkan oleh hukum untuk mencegah serangan tersebut, termasuk bila perlu melakukan bela diri. Penjelasan Kapolda Metro Jaya melalui media atas peristiwa itu menunjukkan sikap defensif dan sepihak dari kepolisian yang mirip dan merupakan pengulangan terhadap berbagai peristiwa penembakan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana di masa lalu. Keenam, penetapan TKP dan barang bukti serta pemeriksaan saksi-saksi segera dilakukan oleh kepolisian yang berbeda divisi atau diambil alih oleh Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim Polri. Apabila penggunaan kekerasan dengan senjata api dilakukan di luar prosedur yang telah ditetapkan, maka pertanggungjawaban hukum harus dilakukan tidak hanya secara etik, tetapi juga secara hukum pidana untuk disidangkan di pengadilan secara terbuka. 7. Fakta adanya 6 anggota FPI yang meninggal akibat peristiwa ini. Demi hukum, perlu dilakukan otopsi dan olah TKP oleh tim forensik independen untuk mendapatkan keterangan ilmiah sebab kematian, waktu kematian, dan arah peluru atau benda yang menyebabkan kematian. Kedelapan, menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa kematian 6 anggota FPI oleh pihak kepolisian. Hal ini menguatkan dugaan TNI turut diperankan dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan, yang berarti TNI telah keluar dari fungsi dan tugas utama TNI. 9. Kami berharap masyarakat mendapat seluruh informasi sebagai perwujudan hak keterbukaan informasi terhadap segala proses yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani perkara ini, dan tim yang telah bekerja dari Komnas HAM, begitu pula bila dibentuk tim independen oleh Presiden. 10. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh upaya apapun guna menjaga ketertiban dan keamanan bersama sambil menanti langkah-langkah yang pasti dari semua yang berkepentingan dengan penegakan hukum. Yogyakarta, 8 Desember 2020, Pimpinan Pusat Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik, Dr. Busro Mukodas SH.M.Hum, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Dr. Trisno Rarjo SH.M.Hum,
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Dr. Yono Rekso Projo. Demikian siaran pers ini kami sampaikan kepada seluruh media untuk dapat menjadi hal yang bisa diperhatikan. Selanjutnya kami persilahkan apabila ada hal yang perlu ditanggapi oleh media yang hadir di kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke Pak Busro. Terima kasih.